Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang berada di channel ini. Ini adalah video pertama yang saya upload. Rencananya channel ini akan saya gunakan untuk video tentang beberapa hal yang saya anggap penting ya. Jadi salah satu hal yang penting yaitu agama Islam. Tentu kita ketahui bahwa salah satu hal yang penting juga dalam Islam adalah keyakinan atau akidah. Maka saya awali video ini dengan pembahasan tentang akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar akidah melalui kitab atau melalui buku yang disebut Aqidatul Awam. Kita tahu bahwa dalam Islam memiliki satu keyakinan bahwa Nabi terakhir yang diutus oleh Allah yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai saat ini, yakni di tahun 2026 ini, kita sudah jauh ya, lama sekali masa kita dengan beliau itu kurang lebih 1450-an tahun. Ya, sekitar kurang lebih seperti itu. Karena sekarang Hijriah itu 1447. Hijriah itu dimulai 1 Hijriah adalah peristiwa besar yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dan kita tahu hijrah itu setelah Nabi diangkat menjadi Nabi ya. Nabi diangkat menjadi Nabi itu kurang lebih 40 tahun. Berarti 1447 ditambah 40, 1487. Ya, jadi kira-kira sekitar 150 tahunan lah ya kita terpaut oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu itu bukan waktu yang singkat. 1000 tahun lebih itu bukan waktu yang singkat. Maka kita perlu mengetahui apa sih yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan setelah saya lihat, saya pikir-pikir, untuk mengetahui agama Islam secara detail, secara rinci, langsung dari sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis, itu sebuah hal yang menurut saya sangat sulit. Karena seperti contoh dalam pondok-pondok tahfidz atau hafalan Al-Quran itu, mayoritas menghafalkan Al-Quran itu di kisaran 3 atau 4 tahun. Itu mayoritas umumnya. Dan itu bukan hal yang mudah ya, 3 atau 4 tahun itu. Karena menghafalkan seperti contoh juz 30 saja itu kan banyak kata yang hampir sama secara runtutan. Jadi saya rasa untuk hafal Al-Quran saja itu sebuah hal yang sangat sulit, apalagi bukan hanya hafal, tapi kita kalau ingin memahami detail tentang agama Islam, bukan hanya hafal tapi tahu makna, tahu apa sih arti dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Seperti contoh huruf jar saja itu mempunyai banyak makna ya. Biasanya kalau fi itu bermakna dzaraf atau tempat, tapi terkadang fi itu bermakna alasan. Seperti dalam hadis ada kata yaitu dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin. Ada seorang perempuan masuk ke neraka ya, imra'atun an-nar, dakhalat imra'atun an-nar. Ada seorang perempuan masuk ke neraka fi hirratin. Nah, fi itu biasanya bermakna dzaraf atau tempat. Tapi dalam hadis itu ternyata bukan bermakna tempat, akan tetapi lita'lil atau alasan. Jadi maknanya bukan seorang perempuan masuk ke neraka atau dengan kucing, tapi masuk ke neraka karena kucing. Karena ternyata hadis itu diucapkan oleh Nabi sebab seorang wanita itu menyiksa kucing, akhirnya dia masuk ke neraka. Dan itulah bahasa Arab ya. Karena kita memang bukan orang asli Arab yang tentunya tidak tahu menahu uslub atau gaya bahasa dalam bahasa Arab, apalagi bahasa Arab sekarang juga sudah berbeda dengan bahasa Arab yang dulu ya.
Kita tahu bahasa, contoh teman-teman kita yang ada di Jawa pun sudah banyak yang tidak tahu bahasa Jawa yang disebut apa itu, bahasa kromo ya, kromo. Ada perbedaan bahasa yang sebenarnya maknanya sama. Ada, seingat saya dalam bahasa Jawa itu ada mandi. Mandi itu ada, bisa diterjemahkan adus atau siram ya. Itu untuk penggunaan yang berbeda. Ada juga makan, itu diterjemahkan ke bahasa Jawa berupa mangan atau dahar, atau mam itu digunakan untuk hal yang berbeda. Dan kita tahu banyak teman-teman kita bahasa Jawa saja itu bahasa yang digunakan oleh beberapa teman kita di Jawa itu sudah tidak tahu menahu tentang penggunaan kata tersebut. Nah, karena alasan tadi, tentu kita tidak mungkin untuk memahami secara langsung agama Islam melalui sumbernya. Jadi kita butuh perantara dari ulama yang sudah dirumuskan oleh beliau. Salah satu perantara itu dirumuskan dalam satu buku yang berjudul Aqidatul Awam. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Karena kita akan membahas Aqidatul Awam, maka kita harus mengetahui siapa sih orang yang mengarang atau menyusun buku tersebut. Saya temukan bahwa nama beliau adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Ini ada 3 kata, Sayyid, Ahmad, dan Al-Marzuki. Siapa sih nama dibalik Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini? Apakah ini nama asli atau ini hanya sekedar julukan saja? Kita ke slide selanjutnya. Nama Ahmad Al-Marzuki saya temukan dalam buku yang berjudul Al-Inayah bil Qur'anil Karim wa ulumihi min bidayatil qarnir rabi al-hijri ila asrin al-hadir. Buku yang berisi tentang ahli qiraah atau al-qurra, orang yang ahli dalam bacaan Al-Quran. Beliau menyebutkan nama Ahmad Marzuki ini adalah Sayyid Ahmad bin Ramadan bin Mansur bin As-Sa'id Muhammad bin Syamsuddin Muhammad Marzuki. Jadi ada nama asli yaitu Ahmad, kalau Sayyid itu titel ya. Kemudian bin Ramadan, ayahnya bernama Ramadan, kemudian kakeknya bernama Mansur, buyutnya bernama As-Sa'id Muhammad, kemudian canggahnya itu bernama Syamsuddin Muhammad Marzuki. Untuk referensi kedua saya temukan dalam buku yang berjudul Imta'ul Fudola Bitarojimil Qurra Fima Ba'dal Qarni Tsamin Al-Hijri. Ini juga buku yang sama, membahas tentang Al-Qurra. Berarti dari kedua buku ini bisa kita simpulkan bahwa pengarang Aqidatul Awam itu ahli dalam qiraah atau bacaan Al-Quran ya. Ahli Al-Qurra itu bukan ahli dalam qiraah seperti yang sekarang menjadi perlombaan, itu bukan ya. Jadi Al-Qurra itu orang yang memahami tentang bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Karena kita tahu riwayat bacaan Al-Quran itu terkadang ada yang dibaca, kalau dalam istilah sorof itu dibaca mabni majhul atau mabni maklum, atau i'rabnya terkadang berbeda ya. Itu juga suatu hal yang sulit sekali. Kemudian kita lanjutkan dalam sumber yang kedua yaitu Imta'ul Fudola tadi. Beliau bernama Sayyid Ahmad bin Ramadan Mansur bin Muhammad Al-Marzuki Al-Hasani. Jadi beliau diberi gelar atau diberi titel Sayyid, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut Tuan Ahmad ya, namanya sama Ahmad. Ayahnya bernama Ramadan Mansur, kemudian kakeknya bernama Muhammad Al-Marzuki Al-Hasani. Ada beberapa hal yang berbeda, yaitu ayahnya. Kalau dalam referensi yang pertama itu nama ayahnya adalah Ramadan. Kalau yang kedua nama ayahnya adalah Ramadan Mansur. Jadi itu hal yang agak berbeda ya. Kita lanjut ke sumber yang ketiga yaitu At-Ta'liq
min Jalail Afham bi Syarhi Aqidatil Awam. Buku ini dikarang oleh ulama Nusantara yaitu Kiai Ihya Ulumuddin. Beliau kiai sepuh, kiai yang sudah saya rasa banyak sekali pengalaman, karena terakhir saya tahu bahwa beliau salah satunya pernah mondok di Mekah di Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan itu juga suatu hal yang sangat hebat ya. Beliau mondok di Mekah, kemudian sekarang pulang beliau mengasuh pondok yang besar sekali di mana itu, di Malang ya. Dan alhamdulillah sampai video ini dibuat, beliau Kiai Ihya Ulumuddin masih hidup, dan saya berharap semoga berkah beliau sebagai salah satu kiai yang sepuh, yang alim, semoga Indonesia ini dijaga dari kehancuran. Yang kedua adalah kitab atau buku yang berjudul Syarhu Nuridz Dzolam. Ini juga sama, buku yang dibuat oleh ulama asli Nusantara. Beliau berasal dari Banten. Beliau itu sudah meninggal dan seingat saya dimakamkan di Mekah ya. Beliau mempunyai buku yang berjudul Syarhu Nuridz Dzolam, syarah atau penjelas yang disebut atau diberi nama Nuridz Dzolam, menjelaskan tentang Aqidatul Awam. Buku ini tentu buku yang sangat hebat, agak tebal, hanya 1 juz ya. Buku ini berisi tentang banyak cerita-cerita, itu salah satu ciri khasnya Syekh Nawawi Banten. Banyak cerita-cerita yang hampir tidak dimuat oleh kitab-kitab lain. Jadi dari yang ketiga ini menyebutkan bahwa nama Ahmad Marzuki ini adalah Sayyid Ahmad bin Muhammad Ramadan Al-Hasani Al-Husaini. Kemudian dalam kedua buku ini serasi menyebutkan bahwa Marzuki itu merupakan salah satu nama leluhurnya. Nah, dari ketiga referensi ini kita tahu ada 3 hal yang sama, itu saya kasih warna. Yang pertama adalah kuning, Sayyid Al-Hasani Al-Husaini, itu menunjukkan bahwa beliau Ahmad Marzuki ini salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nama Ahmad. Nama Ahmad itu ternyata nama asli beliau ya. Jadi nama Ahmad Marzuki itu bukan semuanya nama asli, tapi nama aslinya hanya Ahmad. Seperti nama Imam Syafi'i itu kan disebut imam karena beliau pemimpin ijtihad dalam hal fikih. Kemudian ternyata nama asli beliau adalah Muhammad ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i itu malah nama kakeknya kalau seingat saya yang ke-7 kalau tidak salah ya, beliau gunakan karena itu adalah orang yang mulia ya, punya nasab yang mulia. Dan sama dengan beliau Ahmad Marzuki ini. Jadi nama Ahmad Marzuki ini bukan semuanya nama asli, akan tetapi nama aslinya adalah Ahmad ya. Terus nama Marzuki dari mana? Nama Marzuki itu adalah nama salah satu leluhur dari beliau Ahmad Marzuki. Kita ke slide selanjutnya, kita membahas tentang profil Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Dalam buku yang sama tadi saya kutip berjudul Al-Inayah bil Qur'anil Karim, disebutkan bahwa Sayyid Ahmad Marzuki ini lahir di Mesir pada tahun 1205 Hijriah. 1205 Hijriah. Kemudian selanjutnya beliau meninggal di Mekah pada tahun 1262 Hijriah. 1262 Hijriah. Kalau kita kurangi ya, 1262 Hijriah dikurangi 1205 Hijriah itu menyimpulkan satu angka yaitu 57. Berarti beliau Sayyid Ahmad Marzuki ini berusia 57 tahun. Untuk tahun meninggalnya itu saya ambil dari
kitab Jala'ul Afham yang disusun oleh Kiai Ihya Ulumuddin. Kemudian selanjutnya setelah beliau meninggal, beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la, atau yang ada yang menyebut pemakaman Mu'alla ya, karena di hadis itu tepatnya di Mekah. Itu juga saya ambil dari buku Al-Inayah bil Qur'anil Karim. Tentunya tahun 1205 Hijriah itu adalah tahun yang sudah lama sekali ya. Kalau sekarang 1447 Hijriah, berarti sampai sekarang sudah terpaut 242 tahun. Itu tahun yang sangat lama sekali ya. Jadi buku ini sudah sangat bermanfaat bagi kita semua. Tentang meninggalnya Said Marzuki tadi, saya menemukan arsip Multaqo, arsip pertemuan ahli hadis. Ini saya kurang tahu ya, apakah arsip Multaqo ini siapa saja isinya, beliau yang ikut Multaqo atau pertemuan ini, sehingga buku ini bisa disusun kemudian dipertanggungjawabkan isinya. Tetapi walhasil ada hal yang unik dari arsip tersebut. Zakarat iddatu masodir, dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa annahu tufiya bi Makkah sanata alaf wa mi'aten wa itnani wa 60 ya. Jadi beliau meninggal di tahun 1262 Hijriah. 1262 Hijriah ya. Kemudian wadufina bi Maqbarah al-Mu'allah atau al-Ma'lah. Beliau dimakamkan di Ma'lah. Ini poin yang unik. Kemudian si penulis menyatakan wa adzunnuhu wahman au khata'an au khalaton bi akhihi. Saya menyangka bahwa data meninggalnya Said Syekh Al-Marzuki ini data yang keliru, atau data itu tercampur keliru dengan data saudaranya. Pasmuhu Muhammad Al-Marzuki wa wafatuhu 1261 Hijriah. Nama saudaranya Said Ahmad Al-Marzuki ini adalah Muhammad Al-Marzuki ya. Jadi kalau pengarang Aqidatul Awam itu Ahmad, kalau saudaranya diberi nama Ahmad. Nah, saudaranya ini wa wafatuhu di tahun 1261 Hijriah. Ya, jadi selisih 1 tahun. Kemudian sabaqat al-isyarah annahu faragha min syarhil maulid. Sudah dijelaskan bahwa beliau, yakni Said Ahmad, menyelesaikan syarah maulid di tahun 1281 Hijriah. Ya, 1281 Hijriah. Maka dari itu lidza qala fi mu'jamil muallafin, qala fi mu'jamil muallifin kana hayyan. Oleh sebab itu karena Said Ahmad itu menyelesaikan syarah maulid di tahun 1281 Hijriah, maka Said Ahmad Al-Marzuki, si pengarang Aqidatul Awam ini, dinyatakan hidup kana hayyan, dinyatakan hidup di tahun 1281 Hijriah. Wa huwa arjahu ladayya. Pendapat ini saat Said Ahmad masih hidup di tahun 1281 Hijriah itu pendapat yang paling kuat menurut penulis. Kenapa? Bisa babi annahu tawalla mansibal ifta ba'da akhi. Karena Said Ahmad Marzuki ini ditemukan data bahwa beliau menjabat sebagai al-ifta ya, mansibal ifta. Beliau menjabat sebagai kalau di sini qadhi lah ya, qadhi atau hakim. Beliau menjabat sebagai hakim setelah meninggalnya saudaranya yakni Muhammad tadi. Wala budda annahu kana fi sihah wa quwwah, dan di saat beliau menjabat tentunya beliau juga fi sihah wa quwwah, masih dalam keadaan sehat wal afiat ya. Nah, di tahun 1261 Hijriah. Artinya kalau Said Ahmad Al-Marzuki ini meninggal di tahun 1262 Hijriah, tapi di tahun 1261 Hijriah itu beliau menjadi ifta, menjadi mufti, itu kan seakan mustahil, karena 1 tahun setelahnya beliau meninggal, tapi 1 tahun sebelumnya beliau
sudah diangkat menjadi mufti itu kan agak gimana gitu ya. Tentunya pengangkatan menjadi mufti itu wala budda annahu kana fi wal afiyah. Beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian summa anna Ahmad Dahman qara'a alaihi. Ada satu orang yang bernama Ahmad Dahman itu membaca buku atau belajar kepada Said Ahmad Al-Marzuki. Nah, yang unik adalah Ahmad Dahman itu lakin wiladatuhu, kelahiran 1260 Hijriah. Jadi Ahmad Dahman ini lahiran 1260 Hijriah. Dan tidak mungkin ya kalau Said Ahmad Marzuki ini meninggal di tahun 1262 Hijriah, kemudian Ahmad Dahman ini diriwayatkan pernah belajar dengan Ahmad Al-Marzuki, tapi kelahirannya adalah 1260 Hijriah, yang artinya beliau baru 2 tahun, kan tidak mungkin ya, baru 2 tahun sudah belajar kepada Said Ahmad Al-Marzuki. Kemudian diakhiri oleh wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu detail tentang cerita tersebut karena ini menurut riwayat-riwayat, tetapi kalau dari arsip ini seakan-akan di tahun 1262 Hijriah itu Said Ahmad belum meninggal ya. Tetapi walhasil apapun itu, yang jelas beliau adalah orang yang ada, orang yang wujud, tidak perlu diperdebatkan keadaannya ya. Yang jelas beliau adalah ada, beliau mengarang kitab ini. Jangan sampai kita memperdebatkan apa yang seharusnya tidak kita perdebatkan tentang nasab-nasab itu ya. Kita lanjut ke kisah unik di balik kitab Aqidatul Awam. Malam 7 Rajab tahun 1258 Hijriah, atau tepatnya beliau berumur 53 tahun, Said Ahmad Marzuki ini bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian beliau diberi 26 bait oleh Nabi Muhammad SAW ya. Jadi beliau bermimpi oleh Nabi dan para sahabat, kemudian diberikan 26 bait, dibacakan 26 bait oleh Nabi. Nah, malam 28 Dzulqa'dah, 5 bulan selanjutnya, Said Ahmad kembali bermimpi bertemu Nabi, disuruh untuk mengulangi bait yang telah diberi oleh Nabi Muhammad. Jadi beliau dalam perjalanan pengarangan kitab ini sudah 2 kali ya dimimpikan oleh Nabi Muhammad, dan tentunya 26 bait itulah yang menjadi cikal bakal dari kitab Aqidatul Awam tersebut. Setelah kisah tersebut ramai di kalangan umum, Said Ahmad dimintai untuk menyusun nazam tersebut. Jadi kisah itu diketahui oleh banyak orang, dan akhirnya beliau diminta oleh muridnya tentunya untuk mengarang atau menyusun nazam tersebut, dan ditambahkanlah 31 bait. Berarti total dari Aqidatul Awam itu ada 59 bait, yang 28 dari Nabi Muhammad SAW, tentunya melalui mimpi karena beliau tidak semasa dengan Nabi. Kemudian ditambahkan 31 baitnya, ditambahkan 31 bait. Sekian untuk video pembukaan ini, saya rasa sudah cukup panjang, tetapi ya semoga saja bisa istiqomah dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.